pembelajaran program, atribut lulusan, capaian pembelajaran. Ini profil lulusan adalah jawaban terhadap pertanyaan. Program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa? Jadi, revisi taksonomi Bloom ya, dari segi kognitif. CPMK dan sub CPMK itu berorientasi kepada mahasiswa, bukan kepada dosen atau mata kuliah. Jadi yaitu profil lulusan, tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran dari analisis SWOT ya, teacher study, profil lulusan, tujuan pembelajaran program, atribut lulusan, capaian pembelajaran, learning outcome, seperti itu. Nah, ini profil lulusan adalah jawaban terhadap pertanyaan. Program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa? Jadi dijelaskan peran apa yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat. Biasanya setelah 5 tahun berkarir di masyarakat. Nah, ini profil lulusan dijelaskan, dan peneliti, manajer, perencanaan. Ini capaian pembelajaran lulusan prodi, CPL, CPMK, ada sub CPMK. Jadi CPL itu capaian pembelajaran lulusan, CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah, seperti itu. Ini penyusunan CPL ya, seperti ini akreditasinya, ban PT. Ini disarankan ya dalam perumusan CPL, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, keterampilan abad 21, pemahaman era industri 4.0. Nah, ini ya pertanyaan diagnostik perumusan CPL. Nah, ini merumuskan butir CPL, otonomi, ini ya revisi taksonomi Bloom ya, dari segi kognitif. Ini ranah kognitif ya, kata kuncinya, yang afektif, ini psikomotorik. Nah, satu desain pembelajaran. Jadi ada analisis, desain, development, implementasi, evaluasi. Ini penjabaran capaian pembelajaran, ada masih yang bersifat umum, bersifat spesifik, dapat diukur, diamati, seperti itu. Ini ya, dari CPL, mampu merancang pelaksanaan penelitian dengan metodologi yang benar, misalnya CPMK. Jadi masih yang CPL itu kan masih bersifat masih umum ya, CPMK bersifat spesifik terhadap MK, dan sub CPMK dapat diukur dan diamati. Ya, anatomi rumusan CPMK dan sub CPMK, ada kemampuan, materi pembelajaran, konteks, baru CPL. Ini rumusan CPMK, kemampuan yang dicapai mahasiswa pada akhir semester, dan juga prinsip penulisan CPMK atau sub CPMK. Jadi kalau CPMK dan sub CPMK itu berorientasi kepada mahasiswa, bukan kepada dosen atau mata kuliah. Jadi berorientasi pada hasil belajar, bukan kepada proses pembelajaran. Kalau CPMK dan sub CPMK dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada akhir pembelajaran dan dapat diukur. Nah, ini ya merumuskan CPMK dan sub CPMK, yaitu revisi taksonomi Bloom ya. Nilai C1 sampai C5. Ini CPMK 2, CPMK 4, CPMK 6, seperti itu ya, prodi yang dibebankan pada MK. Nah, ini kata-katanya ya yang sesuai dengan tadi taksonomi Bloom. Nah, ini analisis pembelajaran. Jadi ada pertanyaan ya, apa ilmu dalam MK memiliki struktur? Apakah kemampuan belajar memiliki jenjang? Apakah proses belajar mahasiswa pada MK memiliki tahapan belajar? Seperti itu. Nah, ini analisis pembelajaran sistematis dan terstruktur. Nah, ini menyusun CPMK. Jadi penyusunan dokumen kurikulum ya. Rumusan CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan prodi SKL sesuai dengan standar tadi ya, KKNI ya. Ada sikap, keterampilan umum, pengetahuan, keterampilan, seperti itu.
Nah, ini tahapan penyusunan. Tahap 1, penyusunan CPL. Ada analisis kebutuhan pasar, sinyal pasar, kajian intek, profil lulusan. Nah, ini tahap 2, yaitu pembentukan mata kuliah. Rumusan capaian pembelajaran ya, lulusan CPL Learning Outcome, Prodi. Ya, dari analisis SWOT serta dari teacher study atau kebutuhan market sinyal ya. Jadi profil lulusannya, standar kurikulum, format proses penyusunan kurikulum berbasis kompetensi, seperti itu. Nah, ini juga KKNI dan SNDikti ya. Jadi rumusan sikap dan keterampilan umum dalam SNDikti. Rumusan pengetahuan hasil kesepakatan. Jadi visi keilmuan. Di sini dijelaskan capaian pembelajaran, referensi dalam dan luar negeri. Jadi disesuaikan dengan analisis kebutuhan. Nah, ini juga dijelaskan. Jadi dari telahan keilmuan dan keahlian, profil lulusan, CPL, capaian pembelajaran lulusan, pemilihan dan bobot bahan kajian, peta kurikulum, proses pembentukan mata kuliah, pembobotan mata kuliah, baru RPS. Jadi RPS yang terakhir ya, rencana pembelajaran semester. Nah, ini ya visi keilmuan, ada bidang keilmuan, KKNI, SNDikti, capaian pembelajaran. Nah, ini pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran. Ini kedalaman materi dari D1 ya sampai S3 atau doktor. Jadi doktor itu menguasai filosofi, keilmuan, bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Seperti itu. Nah, ini CPL dan bahan kajiannya, formatnya. Serta ini CPL dan MK. Rekonstruksi mata kuliah berdasarkan beberapa CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, di sini mata kuliah yang secara tepat. Ini matriks pembentukan MK baru. Pembentukan MK, panduan penyusunan RPS ya. Di jurusan ini capaian pembelajaran program studi. Nah, ini aspek sikap dan tata nilai ST. Jadi ada CPST 1 sampai CPST 6. Ini ranah sikap. Nah, ini KI ya. Keilmuan, berdasarkan keilmuan ya, ini berdasarkan keterampilan. Nah, ini yaitu keterampilan aspek umum. Nah, ini nanti dibuat CPMK mata kuliah yang diampu dalam kolom yang sudah disediakan. Ini referensinya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar video ini bermanfaat. Terima kasih.